Mohon perhatiannya Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Selamat pagi Ibu Bapak semua, perkenalkan saya Angga dari Balai Besar POM di Denpasar yang akan mengantarkan acara pada pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita bisa bertemu di acara virtual pada pagi ini dengan keadaan sehat dan bisa mengikuti acara dengan baik. Sebelumnya kami haturkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Pertama-tama kami akan sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu nanti yang pertama arahan dari Ibu Kepala Balai Besar POM di Denpasar sekaligus membuka acara. Kemudian penyampaian materi dari Ibu Desa Andika selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Denpasar. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab. Setelah acara ini nanti ada sesi kedua. Jadi kita ada 2 termin Zoom. Jadi yang Zoom pertama, jadi dari jam 9 sampai 10.30 Bapak Ibu mengikuti acara Zoom dengan kami, Balai Besar POM di Denpasar. Setelah itu akan dilanjutkan dengan acara yang akan dipandu oleh pusat, jadi dari Badan POM. Nanti kami harapkan Bapak Ibu nanti tetap bergabung. Nanti untuk link acara yang sesi kedua akan kami sampaikan setelah acara sesi pertama ini selesai. Sebelum memulai acara, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan kelancaran untuk acara pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Ibu Kepala Bidang Pemeriksaan, Ibu Desa Andika, Bapak Ibu dari lintas sektor, dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kabupaten Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kantor Bea Cukai Denpasar, kemudian dari Asosiasi Perkosmi, dan dari akademisi dari Udayana dan dari Mahaganes. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih telah bergabung. Baik, kita menginjak ke acara pertama yaitu arahan dan pembukaan dari Ibu Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Untuk waktu dan tempat, kepada Ibu Nengah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Angga, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum dia mulai, dia mengaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi Bali atau yang wakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota se-Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Bali, kemudian Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai. Saya lihat sudah hadir Pak Imaman, selamat pagi Bapak. Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, Bu Santi, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita bisa hadir pada acara virtual pada pagi hari ini terkait dengan isu-isu terkait dengan merkuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, keprihatinan kita semua terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh karena merkuri, sehingga terbitlah Perpres nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Apa itu kaitannya dengan Badan POM? Jadi Bapak Ibu semua bahwa kami Badan POM ikut berperan di dalam rencana aksi nasional tersebut. Ini berkaitan dengan kosmetik. Jadi selama ini Badan POM sudah cukup banyak memusnahkan kosmetik yang mengandung pemutih yang berasal dari senyawa merkuri. Sudah cukup banyak karena pemutih yang kosmetik, terutama yang kosmetik ilegal ini banyak mengandung merkuri sebagai pemutih yang ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bagi kesehatan manusia, karena pemakaian merkuri yang secara berkesinambungan di kulit itu akan terabsorpsi ke dalam pembuluh darah dan masuk dalam saluran darah kita sehingga mengganggu kesehatan. Karena keprihatinan tersebut, jadi pemerintah menerapkan suatu rencana aksi nasional yang sudah digagas pada tahun 2019. Nah, pada pertemuan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Angga selaku MC bahwa ada pertemuan pendahuluan untuk di daerah untuk Provinsi Bali yang nanti akan diteruskan pertemuan secara nasional melalui virtual. Nah, apa dan bagaimana kami sangat berharap dari teman-teman lintas sektor di Provinsi Bali, baik itu Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Bapak Ibu lintas sektor terkait untuk bisa memberikan informasi situasi atau keadaan atau kondisi merkuri kita di Provinsi Bali. Seperti kita ketahui bersama bahwa merkuri ini banyak digunakan untuk merkuri yang dalam bentuk logam murni, itu digunakan untuk penambangan emas. Untuk pengrajin emas itu banyak menggunakan merkuri. Mudah-mudahan di Bali ini karena memang tambang tidak ada, mudah-mudahan tidak terlalu banyak merkuri ilegal yang beredar. Yang kami ketahui di beberapa provinsi yang memang punya tambang emas, itu peredaran merkurinya tidak terkendali. Jadi banyak sekali masyarakat menggunakan merkuri secara ilegal. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada merkuri yang digunakan di dalam kosmetik. Ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, alam kita, supaya bebas dari cemaran merkuri. Karena merkuri ini sangat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Seperti kasus Minamata ya di Jepang. Saya lupa tahunnya, itu tahun 80-an, yang itu memang terpapar merkuri yang cukup lama dapat menimbulkan kebutaan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan nanti banyak masukan dari Bapak Ibu semua sebagai strategi atau program atau kegiatan untuk selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri di dalam kosmetik.
Jadi Bapak Ibu untuk diketahui bahwa di Bali ini juga banyak produsen kosmetik. Ya, tapi alhamdulillah Hastungkare semua di bawah pengawasan Badan POM semua menggunakan bahan-bahan yang memang diizinkan digunakan untuk kosmetik. Tidak ada yang menggunakan bahan-bahan berbasis merkuri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi maturkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Nanti kami berharap banyak masukan untuk menjadi bahan diskusi, bahan kebijakan kami untuk membuat program-program berikutnya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, saya buka pertemuan virtual ini secara resmi. Terima kasih yang tutup untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Balai atas pembukaan dan arahannya. Bapak Ibu, kami mohonkan untuk mengaktifkan videonya karena akan ada sesi foto bersama. Dari Disperindak Tabanan, mohon untuk videonya diaktifkan. Ibu Desi Udayani, mohon videonya diaktifkan. Iya, di ruangan. Untuk Bea Cukai Ngurah Rai, Agung Eka, Perdagangan Kabupaten sama yang dari udah. Yang Perdagangan Kabupaten Kami persilakan tim Kabupaten IT Klungkung. untuk mengambil fotonya. Perdagangan Kabupaten Klungkung belum hidup kameranya, Bu. Gitu ya? Untuk yang halaman pertama sudah. Satu, tiga. Untuk halaman kedua, yang belum hidup kameranya ada Gede Ngurah PM, Perkosmi Bali, Dewa Gede, Sukerni, Nia Irfa Gutami, Madem Hardika, Gede Ngurah PM, Perkosmi Bali, Kakanat Saron. Aduh, apa? Ya, bisa, Pak. Oh ya, minta tolong dihidupkan kameranya. Perkosmi Bali, Gede Ngurah PM, Sri Wahyuni, Merkuri, Dewa Sukaja, GW Sukaja, I Dewa Gede, maaf, saya tidak ada kamera. Ini untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Udah. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah mengambil foto untuk dokumentasi. Kita menginjak ke acara utama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Balai Besar POM di Denpasar dan Ibu Desa Andika, Kepala Bidang Pemeriksaan selaku moderator.
Untuk waktu dan tempat kepada Ibu Desa kami persilahkan. Terima kasih Bu Angga atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu peserta pertemuan strategi program penghapusan kosmetik bermerkuri, terimalah salam penganjali dari saya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Angga tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan mengikuti 2 kegiatan, diawali dengan pertemuan di daerah, kemudian nanti dilanjutkan pertemuan secara nasional. Terima kasih Bapak Ibu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali Kabupaten Kota, kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kabupaten Kota, kemudian Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Kabupaten Kota, kemudian Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dari Kepolisian Daerah Bali, kemudian Bapak Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai, Ibu Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Denpasar, kemudian Pak Gede selaku Ketua Perkosmi, mohon maaf Bapaknya izin tidak menghidupkan kamera karena beliaunya sakit, jadi beliau hanya mendengarkan saja. Terima kasih Pak Gede atas partisipasinya, kemudian juga dari akademisi dari Udayana dan dari Universitas Mahaganesha. Seperti tadi disampaikan oleh arahan Ibu Kepala Balai bahwa merkuri merupakan salah satu bahan yang berbahaya dan beracun yang bila tertelan atau masuk ke dalam makhluk hidup bisa terakumulasi di dalam makhluk hidup itu sendiri, sehingga perlu kita cegah bagaimana cemaran merkuri ini tidak masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, untuk itulah pada pagi hari ini Badan POM menginisiasi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Balai, yaitu PP nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia, diawali dengan pertemuan dengan lintas sektor di daerah, dan kami harapkan nanti ada kesimpulan setelah diskusi ini untuk kita bawa ke tingkat nasional, bagaimana strategi dan program kita dalam mencegah cemaran merkuri ini masuk ke dalam produk yang dikonsumsi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu hari ini Ibu Kepala Balai akan sedikit memaparkan materi biar Bapak Ibu peserta memahami apa tujuan dan akhir dari pertemuan pada pagi hari ini. Untuk itu kami silakan Ibu Kepala Balai, Ibu Dr. Anda Nigusti Ayu Nengah Suarningsih, apoteker Master Hukum, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan sedikit materi untuk sebelum kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Baik, terima kasih Bu Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, Om Swastiastu. Kami akan terkait dengan bagaimana pengurangan atau pemusnahan kosmetik yang bermerkuri. Nah, jadi latar belakangnya bahwa tadi sudah disampaikan, merkuri ini adalah bahan berbahaya dan beracun, sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Sehingga Badan POM menginisiasi untuk melakukan pertemuan secara nasional ini, untuk bisa sharing
dan juga meminta atau mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, dari lintas sektor terkait, bagaimana strategi untuk kegiatan ke depan di dalam kita melakukan penghapusan dan pengurangan merkuri. Nah, karena Badan POM ini ruang lingkupnya pengawasan pada umumnya merkuri dijumpai dalam kosmetik, jadi dibatasi dalam kerangka kosmetik. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa jelas suara saya? Jelas. Ya baik, terima kasih. Oleh karena itu perlu penyusunan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan maupun pengurangan merkuri. Tadi sudah disampaikan bahwa informasi yang saya sampaikan ini di Provinsi Bali, dari Bali POM Denpasar itu adalah informasi awal saja untuk menjadi bahan diskusi kita. Bagaimana existing kita di Bali terkait dengan merkuri secara umum dan juga yang terdapat pada kosmetik. Nah, apa itu merkuri? Merkuri atau Hg kalau dalam bahasa kimia, kita kembali flashback ini pelajaran di sekolah. Jadi Hg adalah cairan logam yang disebut dengan, ya jadi bentuknya keperak-perakan gitu, agak putih perak, yang disebut dengan istilah umumnya adalah air raksa, hydrogirum, ada secara alami dan satu-satunya logam pada suhu kamar berwujud cair. Jadi air raksa ini bentuknya cair, yang kalau di dalam dunia kesehatan kita jumpai sebagai termometer ya, termometer air raksa. Ya, jadi kalau di dalam tabel periodik unsur merkuri masuk dalam nomor atom 80 dan seterusnya. Kemudian unsur transisi dalam susunan tabel periodik, unsur di mana merkuri ada di golongan 11B, dan ini pelajaran SMA ini. Kemudian berupa logam murninya adalah warna keperakan, cairan, tak berbau dan mengkilap bila dipanaskan suhu 375 derajat Celcius akan menguap. Banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Ya, jadi merkuri ini pada intinya dia adalah logam berbentuk cair yang warnanya warna keperak-perakan. Ya, itu. Nah, bagaimana itu kosmetik bermerkuri? Kosmetik bermerkuri ini biasanya kosmetik pemutih, dia menggunakan senyawa merkuri sebagai pemutihnya sehingga menimbulkan efek yang cepat. Ya, jadi masyarakat sekarang ingin kulitnya putih, mukanya putih dengan menggunakan kosmetik pemutih yang tentu harus berhati-hati, jangan sampai pemutihnya karena senyawa merkuri. Nah, mekanisme kerjanya adalah mempengaruhi enzim trikinase di dalam menghambat tirosin sehingga pembentukan melamin tidak terjadi. Jadi kulit itu kelihatan cerah dan lebih putih. Tujuannya adalah agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit, namun jika terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. Jadi memang sangat berbahaya apabila kosmetik tersebut mengandung merkuri. Bahayanya adalah akan mengendap di bawah kulit. Setelah bertahun-tahun baru kulit akan rusak biru kehitaman, bahkan dapat memicu timbulnya kanker. Flek hitam pada kulit akan memucat, seakan pudar, dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat atau akan timbul lagi dan bertambah parah. Senyawa merkuri akan tersimpan terakumulasi secara permanen di dalam tubuh. Nah, ini kalau sudah dia terserap ke dalam tubuh dan itu tersirkulasi sehingga dapat menghambat enzim dan kerusakan sel, sehingga terjadi kerusakan pada tubuh dan dapat terjadi secara permanen. Dapat memperlambat pertumbuhan janin serta mengakibatkan keguguran, kematian janin dan mandul. Jadi efeknya sangat berbahaya kalau sampai dia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi persepsinya kosmetik bermerkuri
sebenarnya kecantikan ini mengidolakan adanya kulit yang putih yang membuat perempuan terutama yang Asia yang membahayakan diri sendiri. Menurut laporan dari para ahli, ini salah satunya bahwa logam merkuri biasa ditemukan pada produk kosmetik dan perawatan kulit karena mampu berperan sebagai pemutih. Dari laporan yang diterbitkan bahwa pasar merkuri meraup keuntungan yang cukup besar, jadi sampai 283 triliun setahun dan sebagian besar merupakan kontribusi dari industri kecantikan. Nah, jadi berdasarkan data memang kontribusinya di dalam kosmetik ini cukup besar. Nah, bagaimana merkuri itu digunakan untuk kosmetik? Apakah produsen sengaja atau tidak untuk menambahkan merkuri tersebut? Nah, kalau dia sengaja, strategi apa yang dilakukan, dan apabila tidak sengaja bagaimana? Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pengawasan Badan POM, memang kosmetik yang pada umumnya mengandung senyawa merkuri itu adalah kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, adalah kosmetik yang ilegal. Nah, ini tentu diproduksi oleh pabrik-pabrik atau industri rumahan yang ilegal pula. Ya, jadi seperti itu, sehingga kita perlu strategi bagaimana sekarang untuk mencegah atau menghapus atau menghilangkan sama sekali senyawa merkuri ini di dalam kosmetik. Sebenarnya ada beberapa pencerah kulit sebagai pengganti merkuri ini. Ada namanya kojic acid, niacinamide, arbutin, vitamin C, yang natural alami, timun, putih telur, bengkoang, lidah buaya, air kelapa, tomat, pepaya, madu, kunyit, kentang, minyak zaitun, susu, air beras, ampas kopi hitam, dan seterusnya. Ini adalah pencerah-pencerah yang bisa digunakan secara natural. Nah, ini adalah kosmetik mengandung merkuri bagannya. Jadi bisa jadi merkuri dari tambang itu dipakai oleh industri resmi atau juga dipakai secara ilegal. Yang kami ketahui, merkuri sebagai logam merkuri air raksa itu digunakan di penambang-penambang liar. Jadi provinsi yang mempunyai tambang emas itu biasanya peredaran merkuri ilegalnya cukup banyak. Jadi kerusakan lingkungannya cukup parah. Nah, ini kemungkinan juga, jadi merkuri ini bahan baku ini bisa dibuat senyawa sehingga menjadi namanya bulk itu atau bubuk ya, bubuk yang mengandung merkuri. Itu bisa diedarkan di toko kimia atau dijual secara online, atau ada juga di grosir kosmetik, biasanya dia sekaligus sebagai distributor ilegal. Kemudian itu bisa digunakan oleh industri kosmetik yang ilegal, ataupun bisa jadi juga industri kosmetik legal, sehingga kosmetik itu mengandung bahan merkuri yang kemudian disalurkan melalui importer, bisa distributor, kemudian ke retail, dijual secara online, atau secara personal juga yang langsung kepada masyarakat. Ya, jadi itu sedikit bagaimana kosmetik mengandung merkuri ini sampai kepada masyarakat. Nah, saat ini karena kecenderungan masyarakat terutama ibu-ibu atau remaja apalagi di desa-desa ingin kulitnya kelihatan bersih, putih. Nah, itu para penjual kosmetik baik secara online maupun retail masuk ke kampung-kampung. Bahkan kosmetik itu bisa dijual kreditan. Ya, jadi hati-hati nih masyarakat memang terkait dengan kosmetik, terutama yang memang tujuannya untuk pemutih. Khawatirnya adalah menggunakan pemutih merkuri. Nah, kemudian, itu barangkali ini informasi awal terkait dengan kosmetik.
bagaimana strategi agar Indonesia bebas dari kosmetik merkuri, yang ini yang perlu kita diskusikan. Mohon masukan dari Bapak semua lintas sektor terkait, dari lingkungan hidup, dari kesehatan, dari perindustrian perdagangan, dari bea cukai, dari akademisi, dari asosiasi, ada Perkosmi tadi kami. Kemudian hasil diskusi ini akan nanti kita bawa ke tingkat nasional sebagai masukan untuk menentukan kebijakan ke depan. Nah, apa yang sudah kami lakukan, hasil temuan kosmetik di wilayah POM Denpasar 2017, 2018, 2019 memang nilainya cukup besar. Ini kosmetik-kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, biasanya ini adalah merkuri dan juga ada kosmetik rusak. Ya, jadi ini semua adalah berasal dari luar Bali. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk kosmetik-kosmetik atau produsen kosmetik yang ada di Bali, sepanjang hasil pengawasan kami, itu semuanya menggunakan bahan-bahan yang diizinkan memang untuk kosmetik, tidak ada yang menggunakan bahan yang dilarang. Itu yang memang produk kosmetik yang diproduksi secara legal dan sudah ternotifikasi di Badan POM. Jadi nilainya cukup besar. Nah, bagaimana dengan merkuri di luar kosmetik? Artinya merkuri yang dijual secara bebas, apakah di Bali ini ada tambang ataukah di Bali ini ada atau pengrajin-pengrajin emas apa perak apakah menggunakan merkuri? Itu bagaimana mendapatkan merkurinya? Apakah di Bali ada penyalur-penyalur bahan berbahaya yang jualan merkuri untuk para pengrajin-pengrajin emas ini atau logam, karena emas itu wajib ada merkuri. Tanpa merkuri emasnya tidak bisa dibentuk. Nah, kira-kira, nah demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan merkuri di dalam kosmetik. Kami sangat berharap masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana kita mengimplementasikan peraturan Presiden ini untuk kita membuat semacam roadmap atau rencana aksi nasional untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Ya, jadi salah satunya pada produk kosmetik sebagai bagian dari tugas Badan POM untuk melindungi masyarakat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mari kita berdiskusi bersama sebelum kita masuk ke acara diseminasi nasional terkait dengan strategi dan program penghapusan kosmetik bermerkuri. Terima kasih yang Ari untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ibu Kepala Balai atas presentasi bahan yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu peserta yang hadir mengikuti Zoom meeting dengan untuk penyusunan strategi dan program pengurangan dan penghapusan merkuri terutama di sediaan kosmetik. Mari kita diskusi bersama karena memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Balai, untuk industri kosmetik sendiri di Bali sampai saat ini belum pernah ditemukan yang menggunakan bahan berbahaya ini. Tetapi di peredaran seperti disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Balai juga di presentasinya, masih kita temukan banyak produk yang beredar di Bali yang mengandung yang tidak memenuhi syarat. Ya, salah satunya adalah ada yang mengandung merkuri, walaupun memang yang paling banyak adalah yang tanpa izin edar, tetapi masih ada ditemukan kosmetika yang mengandung merkuri. Untuk itu kami minta Bapak Ibu memberikan masukan, mungkin saya bisa menunjuk perwakilan mungkin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejauh mana pengawasan terkait merkuri yang dilakukan, mungkin ada program-programnya terkait pengawasan merkuri di Provinsi Bali. Silakan Bapak atau Ibu yang mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Beberapa waktu yang lalu baru mensiasati juga bahwa
Atau kalau memang tidak belum ini siap dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, bisa juga dari peserta lainnya terkait permasalahan yang ada kita di Provinsi Bali, mungkin juga menyampaikan kondisi seperti apa untuk pengelolaan pendistribusian bahan baku merkuri di Bali. Bapak Ibu silahkan memberikan masukan untuk kita diskusikan bersama bagaimana kita bisa mengatur, karena terkait pengawasan ini diharapkan walaupun pengawasan bisa juga dilakukan pengawasan secara mandiri maupun secara bersinergis antara lintas sektor terkait. Mungkin dari lingkungan hidup Provinsi Bali mohon masukannya pagi hari ini, silakan Bapak Ibu yang mewakili, mungkin silakan. Saya sudah mencoba. Selamat pagi Ibu. Ada tuh. Selamat pagi Ibu, silakan. Ada yang ingin saya tanyakan untuk kosmetik. Mohon disampaikan Ibu nama dan ininya Bu, asalnya Bu. Saya Andayani dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Oke, silakan. Untuk kosmetik yang mengandung merkuri, ciri-cirinya ini apa saja? Karena biasanya kan konsumen itu tidak tahu, Bu. Oke. Nah, untuk konsumen yang betul-betul awam, gimana caranya melihat bahwa kosmetik itu mengandung merkuri? Karena kadang-kadang konsumen itu dia tidak melihat apa yang terkandung yang ada di situ, dia tidak melihat. Juga kadang-kadang produsen juga tidak mencantumkan apa saja yang terkandung di dalam kosmetik itu. Itu pertanyaan pertama. Jadi apa ciri-cirinya kosmetik yang mengandung merkuri? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang sudah dilakukan oleh BPOM untuk menanggulangi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri? Karena datanya ini untuk tahun 2019 itu 104.434.000. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh BPOM untuk menanggulangi kosmetik yang mengandung merkuri yang sudah kadaluarsa? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap merkuri. Apakah pedagang-pedagang emas itu untuk melakukan pengujian kadar emas itu dia memakai merkuri? Terutama yang di pinggir-pinggir jalan itu, di toko-toko yang di pinggir jalan, di toko-toko emas itu. Itu pertanyaan ketiga, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Andayani terkait ini pertanyaannya Ibu ya, belum masukan. Badung Bu. Silakan. Ini Bu. Pak Dokter nggih, silakan. Ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Kami dari Dinas Kesehatan Badung. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Semoga diskusi yang hari ini bermanfaat dan terarah Ibu. Memang seperti tadi pertama terkait dengan diskusi ini yang pertama barangkali kita bahas adalah sumber daripada merkuri dasar ini. Ya, bagi masukan dari kami bahwa untuk peredaran merkuri ini di masyarakat, mohon dari dinas yang terkait mengeluarkan merkuri perizinan terkait dengan merkuri ini betul-betul orang yang ataupun usaha-usaha atau orang yang memiliki izin terkait dengan merkuri. Apakah dia nanti sebagai pengelolaan untuk tambangkah ataupun untuk pengolahan emaskah, itu yang membeli merkuri itu betul-betul memiliki izin usaha terkait dengan merkuri. Itu barangkali Bu kami masukan dari kami terkait dengan peredaran atau pemantuan merkuri di masyarakat. Gitu Bu, untuk ini yang diskusi ini berjalan bagus, tertata dengan baik. Pertama ini kita diskusi terkait dengan peredaran merkuri dasar dulu. Setelah itu baru kita mengarah yang lainnya. Terima kasih Bu.
Terima kasih Pak Dokter. Memang kami harapkan seperti itu, jadi kita diskusi dulu dari lintas sektor terkait, terutama terkait pendistribusiannya, kemudian pengelolaannya. Kalau kami di Badan POM jelas produknya sudah menjadi produk akhir, tetapi bahan bakunya ini di Bali seperti apa, karena terus terang kami juga belum mengetahui secara gamblang bagaimana pengelolaan atau pengawasan bahan baku merkuri ini di Provinsi Bali. Untuk itu mungkin kami meminta masukan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Silakan dari provinsi boleh, dari kabupaten kota silakan. Terima kasih. Silakan raise hand mungkin kalau yang mau menyampaikan Bapak Ibu biar bisa dimonitor sama teman kami untuk bisa menyampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu. Izin Bu, moderator. Izin. Izin Bu, moderator. Sebentar Ibu, Bapaknya dulu nih Bu, nanti setelah Bapak nih. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta meeting pada hari ini ya, teman-teman dari BP POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul Bu. Bapak Ibu, terima kasih acara yang sangat menarik ini. Perkenalkan kalau saya Bea Cukai Ngurah Rai, saya Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Himawan. Yang kebetulan kami selama ini langsung berkomunikasi terkait masalah pemasukan barang-barang kosmetik baik melalui penumpang yang datang dari luar negeri maupun yang berasal dari barang kiriman. Baik kiriman melalui Pos Indonesia atau melalui perusahaan jasa titipan. Seperti kita ketahui, ada Perkap BPOM nomor 30 tahun 2017 yang mengamanahkan adanya kegiatan post border untuk barang salah satunya adalah kosmetik. Yang kami pertanyakan Ibu, bahwasanya BPOM telah menerbitkan Perkap BPOM nomor 15 tahun 2020 yang hingga saat ini kami belum mendapatkan titipannya. Artinya walaupun peraturan tersebut telah berlaku, apakah nantinya kewajiban border atau post border terkait pemasukan kosmetika ini? Karena kami ingin mendapatkan kejelasan, kalau memang nanti border berarti ranahnya di bawah kami. Tapi ketika nanti masuk ranah post border, maka penanganannya akan dilakukan oleh teman-teman dari BP POM. Oleh karena itu kami mohon penjelasan sejauh mana mengidentifikasinya dan apakah itu termasuk barang yang dilarang ataukah memang barang yang dibatasi untuk impornya. Hal ini penting bagi kami untuk menegakkan ketentuan ini ketika memang nantinya pemasukan kosmetik ini menjadi ranah border. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Himawan. Terkait pertanyaan Pak ya, Perkab Badan POM yang baru nomor 15 tahun 2020. Nanti ini terkait pemasukan kosmetik impor, pemasukan baik itu barang tentengan maupun pengiriman begitu Pak ya. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kemudian Ibu dari perindustrian Bu, silahkan Ibu. Ya, selamat siang Ibu moderator. Kami dari Dinas Perindustrian Provinsi Bali. Mungkin kalau ranah industri belum banyak kami tahu seberapa industri kita yang membuat kosmetik rumahan atau dari industri kecantikan seperti itu. Mungkin secara data mungkin kami belum banyak punya gitu. Mungkin kami bertanya secara umum saja. Seperti langkah-langkah apa yang telah diambil oleh BPOM andai kata menemukan produk kosmetik yang mengandung merkuri sehingga produk tersebut seperti telah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Balai memang sangat merugikan
terutama ibu-ibu atau perempuan yang ingin instan begitu untuk mempercantik kulitnya seperti itu. Mungkin langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh BPOM selama ini mungkin bisa dijadikan acuan agar produk tersebut tidak tersebar luas di pasaran seperti itu. Mungkin langkah-langkah konkretnya mungkin ingin kita tahu sehingga kita perempuan lebih berhati-hati mengkonsumsi atau memakai kosmetik yang memang jelas-jelas mengandung produk-produk yang berbahaya. Itu mungkin satu. Yang kedua, secara kasat mata mungkin kita sulit mengetahui bahwa kosmetik itu mengandung merkuri. Tetapi adakah tanda atau walaupun kita tidak uji klinis, kita sebagai pemakai kosmetik, bisakah kita tahu bahwa melalui uji tubuh seperti itu kita tahu bahwa kosmetik tersebut memang mengandung produk berbahaya tersebut. Mungkin itu dari kami ikut ini usul suara. Terima kasih Bu Moderator. Sama Ibu Sire, Bu. Bu Sangayu, Provinsi. Oh iya, Bu Sangayu. Ampura Ibu, lama dah ketemu lupa nggih. Ampura. Iya, Bu. Nih, mohon Ibu Kepala Balai, mungkin Ibu sudah ada 3 sebenarnya masukan yang kita harapkan, tapi masih ada 3 pertanyaan. Ki malah menjelaskan mungkin dari KLH Badung, dari Pak Dr. Ardike, Pak Himawan, dan Bu Sangayu. Silakan Ibu. Ya baik Ibu Moderator, Bu Desa. Ya mulai dulu dengan Pak Dr. Ardika, ini kita bicara ke hulu ini. Ya terkait supaya terarah bagaimana sebenarnya tata niaga merkuri. Jadi sepanjang pengetahuan kami Pak Dokter, tata niaga merkuri itu diatur dengan keputusan Menteri Perdagangan terkait dengan peredaran B3 gitu ya, bahan berbahaya. Nah, itu ada tata niaganya, harus ada izin dan harus ada penggunaan, setiap stepnya itu diatur di Kementerian Perdagangan. Di provinsi sepertinya ini ditangani oleh Dinas Perdagangan Provinsi. Kami belum punya data, mohon maaf, ini berapa sih pengecer bahan berbahaya yang ada di Provinsi Bali ya, atau distributor bahan berbahaya yang ada di Provinsi Bali. Ini sebenarnya sudah ada niaga, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata niaga bahan-bahan berbahaya yang memang dia dibutuhkan untuk industri. Jadi industri secara legal itu memerlukan merkuri. Cuma itu memang perlu pengawasan, ya sama dengan produk-produk lainnya untuk kepentingan masyarakat perlu diawasi. Nah sejauh mana ini pengawasannya, ini ada pada Kementerian Perdagangan. Kalau di provinsi, di daerah itu diatur, dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan. Tahu kami seperti itu Pak, izin-izin apa itu ada di Dinas Perdagangan, ini terkait dengan distribusi bahan berbahaya. Sampai pada pengguna akhirnya itu diatur, harus ada surat pesanan dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah diatur, cuma sejauh mana pengawasannya. Sebenarnya kami berharap di sini ada dari Dinas Perdagangan yang bisa memberikan masukan ini terkait dengan tata niaga merkuri dan senyawa-senyawa merkuri. Nah itu dari Pak Dr. Ardika nih, terima kasih, memang semuanya ini sudah ada aturannya, sudah ada tata niaganya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian berlanjut dengan Ibu Andayani dari KLH Badung. Bagaimana kita mengetahui kosmetik mengandung merkuri? Kalau secara mata memang tidak bisa, Ibu. Jadi kosmetik yang beredar di Indonesia harus sudah ternotifikasi di Badan POM. Nah, kosmetik yang sudah ternotifikasi itu berarti sudah melalui evaluasi mutu dan keamanannya. Kosmetik yang sudah beredar, yang sudah ternotifikasi dari Badan POM dan tercantum di label nomor notifikasinya, itu adalah kosmetik yang sudah melalui evaluasi
mutu dan keamanan. Nah, bagaimana secara fisik kita mengetahui bahwa dia mengandung merkuri? Tadi saya sampaikan secara kasat mata tidak, tetapi apabila digunakan, dia memberikan efek yang sangat singkat, kulit kita menjadi putih, kita curiga bahwa itu mengandung merkuri. Nah, untuk memastikannya harus uji laboratorium. Ya, jadi kalau kita memastikan bahwa kosmetik mengandung merkuri, itu harus uji lab. Tidak bisa tidak. Tetapi apabila digunakan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya memberikan efek pada kulit kelihatan putih, itu berarti kita curiga bahwa itu mengandung merkuri. Kemudian, apa sih yang dilakukan oleh Balai POM untuk menanggulangi kosmetik mengandung bahan berbahaya merkuri? Jadi, Bapak Ibu, Balai POM, Badan POM, secara rutin, secara terus-menerus melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, baik dia distribusinya maupun mutu. Jadi kami melakukan sampling dan uji mutu terhadap kosmetik yang beredar di pasaran, terutama yang sudah ternotifikasi. Jangan sampai kosmetik yang sudah ternotifikasi ini mengandung bahan berbahaya merkuri. Pada umumnya, kosmetik yang mengandung merkuri ini adalah kosmetik-kosmetik yang ilegal, kosmetik yang tidak ternotifikasi di Badan POM. Bagaimana mengetahui atau memastikan kosmetik ini ternotifikasi? Bapak Ibu bisa membuka websitenya Badan POM, www.pom.go.id. Kemudian di situ nanti ada namanya Badan POM, itu bisa dibuka di registrasi produk, atau bisa juga akses melalui BPOM Mobile. Silahkan kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu terutama membeli kosmetik, kalau ragu-ragu cek di website Badan POM. Ya, jadi seperti itu. Nah, temuan daripada pengawasan kosmetik ilegal seperti data yang tadi sudah kami sampaikan, itu memang masih cukup besar. Kosmetik yang beredar, baik itu secara online maupun beredar secara konvensional di pasaran, face to face. Ada juga yang menjajakan sampai ke desa-desa jualan kosmetik. Nah, ini yang perlu kehati-hatian masyarakat. Pastikan kosmetik ternotifikasi. Kemudian bagaimana pengawasan merkuri terutama di pinggir jalan atau emas. Jadi tadi saya sampaikan emas itu untuk mengolah emas, apapun itu bentuknya, itu biasanya yang setahu kami itu selalu menggunakan logam namanya merkuri, karena emas itu hanya larut dalam merkuri. Oleh karena itu, kalau pengawasan merkuri itu domainnya adalah Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan. Jadi kami mohon maaf, bagaimana mengawasi merkuri di pinggir jalan ataupun yang digunakan oleh pedagang emas, kami mohon bantuan ini dari lingkungan hidup atau dari Dinas Perdagangan Provinsi, bagaimana tata niaga bahan-bahan berbahaya seperti ini di Provinsi Bali. Nah, itu jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan merkuri. Kemudian Pak Imawan dari Bea Cukai Ngurah Rai terkait dengan post border dan border untuk kosmetik. Ya, jadi memang per BPOM nomor 30 tahun 2017 itu mengatur tentang kosmetik yang post border ya Pak ya, kemudian telah diubah menjadi per BPOM nomor 15 tahun 2020. Memang beberapa klausul itu diperbaiki Bapak, nanti kami dengan per BPOM 15 ini kami akan melakukan dalam waktu dekat akan sosialisasi ke Bea Cukai. Kami akan koordinasi dengan Pak Imawan nanti ke Bea Cukai Pak. Ya, untuk lebih teknisnya ya Bapak ya. Ya. Ya, siap Pak. Mohon izin Ibu, hingga ya, saat gimana Pak?
untuk per BPOM 15 tahun 2020 belum dimasukkan ke INSW, Bu? Iya, belum. Ya, belum. Jadi masih berjalan dengan yang lama, Pak. Kalau belum itu masuk ke dalam sistem, Pak, ya. Memang baru di launching, baru di sosialisasi. Kalau dia belum masuk ke sistem, bisa digunakan sistem lama saja dulu, Pak. Ya, sambil nanti kami juga komunikasi dengan pusat supaya segera diintegrasikan ke INSW-nya supaya bisa kita implementasikan di lapangan. Mungkin begitu nggih, Pak Imawan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Bu Santi gimana, Bu Santi? Nanti kalau pas waktu sosialisasi ke Ngurah Rai, mohon izin dan pasar juga disosialisasikan, Bu, karena kami juga ada importasi e-commerce dan juga melalui Pelabuhan Benoa. Mungkin boleh kami juga diikutsertakan, Ibu, ya. Siap, Bu Santi. Terima kasih banyak. Siap. Nanti kita koordinasi. Baik, makasih. Baik, terakhir ini dari Bu Ayu, Provinsi Dinas dan Perdagangan Provinsi Bali. Ya, ini terkait dengan memang untuk di Bali industri kosmetik, mudah-mudahan industri yang legal itu tidak ada yang menggunakan bahan yang dilarang. Cuma kalau industri-industri yang kecil-kecil kami belum tahu berapa jumlahnya, tetapi terhadap kosmetik yang beredar di pasaran kami selalu melakukan pengawasan. Ya, jadi ini untuk melindungi masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sulit memang mengetahui secara kasat mata bagaimana kita mengenal kosmetik yang mengandung merkuri. Tetapi tadi saya sampaikan kalau digunakan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, tempo sesingkat-singkatnya sudah memberikan dampak dia dalam 1-2 hari atau 3 hari sudah memberikan kulit kita menjadi putih, inclong begitu. Nah itu kita curiga bahwa dia menggunakan senyawa merkuri. Tetapi tetap kita konsumen kosmetik, pastikan kosmetik yang digunakan adalah yang ternotifikasi di Badan POM untuk supaya aman. Ada nomor notifikasi tercantum pada label. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Kami ingin tahu sebenarnya ini seperti apa existingnya terkait dengan peredaran merkuri atau penggunaan merkuri di Provinsi Bali. Barangkali Bapak Ibu dari izin Ibu. Iya ya, baik silakan Ibu, Bapak. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan kami dari Kadis Koperasi UKM Perdagangan Bandung, Ibu. Oke, siapa? Ibu Kepala Balai Besar BPOM dan Pasar yang saya hormati beserta para peserta webinar pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan program bagaimana menghapus kosmetik bermerkuri di pasaran ya. Nah, jadi memang ini seperti mencari jarum di jerami, begitulah kami istilahkan, karena identifikasi daripada kosmetik itu memang sangat sulit sekali. Nah, jadi menurut hemat kami ya, marilah kita lebih mengedukasi kepada warga masyarakat kita ya, terutamanya para ibu-ibu di dalam menggunakan daripada kosmetik itu supaya cerdas. Ya, cerdas dalam artian artinya mari lewat BPOM ya untuk memberikan sosialisasi, karena sekarang ini kan lebih kita ngetrend menggunakan yang namanya sosialisasi atau kampanye lewat daripada media sosial, lewat IT dan lewat link yang ada. Nah itu yang secara rutin yang Ibu kampanyekan ya, sehingga yang benar-benar warga kita, masyarakat kita inilah masyarakat yang harus kita amankan di dalam mereka tidak salah pilih di dalam membeli daripada kosmetik yang mereka akan gunakan. Nah begitu kita kampanyekan ya, mereka mengklik daripada link atau merupakan isi daripada notifikasi daripada kosmetik yang direkomendasi oleh BPOM ini,
Nah, kalau mereka di luar itu kan mereka meragukan. Nah, itu menurut hemat kami seperti itu. Sehingga warga kita inilah yang kita harus amankan di dalam mereka memilih daripada kosmetik yang dipergunakan. Jadi tidak sedikit saya jumpai ibu-ibu yang salah kosmetik yang sampai mukanya rusak dan sebagainya, kasihan ya, sehingga mereka itu ya warga masyarakat itu menjadi korban daripada penggunaan daripada kosmetik. Kira-kira demikian Bu, terima kasih. Untuk semua Pak Kadis Perdagangan Badung, terkait masukannya memang selama ini sudah kita lakukan Ibu ya, untuk KIE kepada masyarakat. Silakan Ibu Kepala Balai untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Belum ada jawaban dari kan udah di sini. Referensi yang kami gunakan poin nomor 1 Mbak Ayu, tapi yang edisi bulan April. Kok udah mulai ya? Ya, mohon maaf, kemut tadi. Jadi tiang ulangi. Terima kasih, matur suwun banget niki Pak Made Widiano, Kadis Perdagangan, Koperasi Perdagangan Kabupaten Bandung, masukannya sangat bagus. Bagaimana kita melakukan kampanye? Kampanye ini artinya edukasi secara terus-menerus dan menggerakkan masyarakat supaya cerdas di dalam memilih kosmetik, ya. Karena kosmetik itu bagaimanapun sekarang menjadi kebutuhan sehari-hari, terutama ibu-ibu dan juga remaja. Jangan sampai nanti mukanya menjadi rusak karena menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri. Ya, matur suwun Pak Made Widiana untuk masukannya. Nanti akan kami tindak lanjuti. KIE kami tingkatkan bagaimana kita cerdas memilih kosmetik, terutama untuk anak-anak milenial dan juga untuk para ibu-ibu. Demikian Bu Desa, Bu Moderator, saya kembalikan. Matur suwun. Semua Ibu, niki dari di chatting ada pertanyaan juga Ibu, yang bacakan Ibu nggih. Dari Bu Dewayu Swastini, tampilan yang mohon dijelaskan langkah-langkah pelaporan atau pengujian di Tenggarai terdapat produk kosmetik mengandung merkuri dan dipublikasikan untuk masyarakat. Ada lagi mungkin satu-satu dulu Ibu nggih. Silakan Ibu untuk menanggapi. Mohon maaf, langkah-langkah pengujian gitu. Langkah-langkah pelaporan atau pengujian jika di Tenggarai ditemukan terdapat produk kosmetik. Ya baik, terima kasih Bu Dewa Ayu Swasti. Jadi kalau ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu yang menjumpai kosmetik yang di Tenggarai mengandung bahan berbahaya, silakan laporan kepada Balai POM. Jadi akses kami sudah ada, Ibu, ada Instagram, ada apa namanya, ada medsos kami, ada Instagram, ada WA, ada Facebook, ada Twitter, ada semua, atau bisa saja langsung telepon ke Balai POM. Ya, jadi akses langsung bisa atau datang langsung ke Balai POM bahwa dicurigai ada kosmetik yang mengandung merkuri. Kami akan melakukan pengawasan ke sarana dan kami kalau memang bila perlu dilakukan pengujian. Nah, silakan melapor ke Balai POM. Jadi kami sangat terbuka untuk itu dan itu yang diharapkan oleh Balai POM, peran serta masyarakat untuk sama-sama bersama-sama melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Matur suwun nggih Bu Dewa Ayu, silakan nanti kalau dicurigai untuk melaporkannya ke Balai POM Denpasar. Mungkin itu Bu Desa. Semua Ibu, mungkin yang tambahkan sedikit Ibu. Untuk Bu Dewa Ayu dari Farmasi Udayana, kami punya link khusus telepon di unit layanan pengaduan konsumen, gampang mengingat nomor teleponnya 0361. Juga untuk Bapak Ibu peserta lainnya, kalau ada yang perlu disampaikan ke Badan POM atau ke Balai Besar POM di Denpasar, silahkan menghubungi unit layanan pengaduan konsumen di nomor 0361 kode untuk di Denpasar, kemudian nomor teleponnya
234597. Berurut nomornya Bapak Ibu, mudah diingat 2345, 6-nya diganti menjadi 97. Saya ulang lagi 234597. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau melaporkan ke Balai Besar POM di Denpasar. Selanjutnya kami mengundang dari wakil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik itu Provinsi Bali maupun Kabupaten Kota, untuk menyampaikan mungkin sejauh mana langkah-langkah atau program-program yang sudah dilaksanakan terkait pengawasan bahan berbahaya yang ada di Bali. Mohon masukannya untuk kita bahas bersama bagaimana nanti kita mengatur program secara bersinergis. Mohon dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami silakan. Mungkin sambil menunggu Ibu ada lagi komentar di chat Bu dari Ketua Perkosmi Pak Gede, bahwa kalau dibacakan agak panjang Ibu. Jadi intinya industri kosmetik di Bali seperti tadi saya sampaikan, rata-rata hampir sampai saat ini tidak pernah kita temukan yang menggunakan produk ilegal. Sarannya perlu ditegakkan pengawasan kosmetik ilegal dan yang mengandung merkuri di sosial media, Instagram dan marketplace, terutama di marketplace perlu adanya MOU dengan marketplace untuk produk kosmetik hanya boleh dijual adalah produk yang telah ternotifikasi. Biasanya memiliki klaim marketing yang sangat meyakinkan konsumen dan tanpa efek samping. Di sinilah bagaimana peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai produk ilegal dan berbahaya yang sangat diperlukan, dan juga perlu ditingkatkan edukasi terhadap kecintaan produk dalam negeri, bangga produk Indonesia. Itu Ibu ada pertanyaan dan juga masukan. Terima kasih Bu, mohon ditanggapi. Oke, baik Pak Gede, Ketua Perkosmi Bali, terima kasih untuk masukannya yang sangat bagus. Sebenarnya Badan POM ini sudah kerjasama dengan marketplace Pak. Sudah kerjasama di pusat, jadi Badan POM, supaya semua produk yang dijual secara online adalah produk-produk yang sudah melalui evaluasi dari Badan POM, dan itu sudah disepakati bersama. Namun demikian, rupanya marketplace itu hanya dia menyiapkan tempat saja, dia tidak pernah melakukan kontrol terhadap apa sih yang dijual oleh para pelaku usaha itu melalui marketplace. Ya, jadi sudah beberapa kali Badan POM bersurat kepada marketplace supaya produknya ini, produk yang dijual itu adalah produk-produk yang sudah melalui evaluasi Badan POM. Kemudian Badan POM juga sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, peraturan Badan POM terkait dengan pengawasan peredaran produk secara online. Ya, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan edukasi masyarakat. Ya, jadi ini sangat penting sekali apa yang disarankan oleh Pak Gede. Kita mengedukasi masyarakat dengan melalui berbagai cara lah ya, berbagai cara, apakah tatap langsung, melalui medsos, melalui media dan seterusnya, itu memang harus dilakukan terus-menerus. Bagaimana memilih kosmetik yang memang betul-betul aman dan sudah ternotifikasi di Badan POM. Dan yang satu lagi yang masih hangat, yang sudah diterbitkan baru diinikan oleh pemerintah adalah bangga buatan Indonesia. Ya, jadi itu yang harus kita bangun. Nanti bekerja sama dengan Perkosmi juga. Saya kira Pak Gede juga sangat kooperatif untuk ahli ini, bagaimana kita bersama-sama pemerintah dan pelaku usaha, pemerintah bersama asosiasi, bekerja bersama-sama untuk melindungi masyarakat, menyiapkan produk-produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Mungkin itu Bu Desa, Pak Gede, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, matur suksma Ibu, Pak Gede dengan pertanyaannya dan masukannya. Mohon Bapak Ibu dari Lingkungan Hidup biar ada mewakili menyampaikan program atau kegiatan yang
terkait dengan pengawasan atau pelaksanaan distribusi merkuri mungkin atau pengelolaan bahan berbahaya yang mengandung merkuri di sarana. Silahkan Bapak Ibu yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup. Dari provinsi mungkin ya, kalau Izin, mungkin Ibu. bisa. Oke, silahkan. Selamat siang. Selamat Silahkan siang, Bu Ibu. Made. Ya, aduh maaf suaranya kecil sekali ya. Ya, agak terputus-putus. Halo, siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang ya Ibu. Selamat siang, kami dari MAD, kebetulan dari maaf ini kami dari rumah ini, kami lingkungan hidup provinsi kehutanan dan lingkungan hidup provinsi Bali. Begini Ibu, terkait dengan rencana aksi apa namanya itu yang Perpres terkait Perpres 21 2019 di mana ada diamanatkan rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Nah, kami juga mendapatkan apa namanya penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup di mana kami di daerah akan menyusun sebuah rencana aksi daerah terkait PPM ini. Nah, kami beberapa waktu yang lalu sudah dapat juga mengadakan rapat dengan kebetulan dengan Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, di mana dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri, khususnya di Bali lebih terkait di bidang energi, satunya yaitu dengan adanya tambang apa namanya itu pembangkit listrik energi yang di Buleleng dan terkait dengan penghapusan alkes bermerkuri itu Bu ya. Nah, terkait dengan rencana penyusunan ini kami memang baru melaksanakan rapat-rapat awal dengan Dinkes, kami berkoordinasi dengan Dinkes dan juga dengan LH seluruh kabupaten. Nah, dalam rangka untuk penyusunan rencana aksi daerah ini. Jadi mungkin ke depan di awal kami ini baru penyusunan tim Ibu, ke depan mungkin kami lebih banyak akan berkoordinasi dengan BP POM juga terkait dengan adanya apa namanya kosmetik bermerkuri ini. Jadi selama ini mungkin kami masih berfokus di dua bidang itu, satu di energi, yang kedua di alkes bermerkuri. Nah, mungkin nanti ke depan ini bisa juga kita masukkan di sini adanya kosmetik berbahaya. Nah, di awal memang untuk sebelum kita menyusun rencana aksi ke depannya ini, di awal kan kita kesulitan data-data awal Bu, terus terang ini. Jadi alkes pun kami selama ini untuk menyusun rencana aksi untuk angka di depan itu untuk data awal pun kami masih kesulitan. Kami sudah berkoordinasi berusaha dengan Dinas Kesehatan, jadi kami harus tahu dulu berapa alat-alat kesehatan yang masih bermerkuri sehingga kita ke depan bisa merencanakan rencana aksinya, karena amanat dari Perpres ini 2020 alkes bermerkuri sudah 0 itu Bu ya, sudah selesai. Nah, data ini yang belum clear kami dapatkan. Kami sedang tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sementara untuk yang Ibu pertanyakan tadi, bahan-bahan berbahaya sejauh mana pengawasan kami? Ada nganggo silakan. Halo Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, dari mana Ibu? Masih bisa masuk Ibu ya suaranya? Bisa. Nah itu untuk ke depannya Ibu, kami yang kami lakukan pengawasan di provinsi masih sebatas di pengumpul, mungkin karena kami di lingkungan hidup, kami ranahnya setelah menjadi limbah Bu ya. Kalau di bahan mungkin kami lebih ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi seperti tadi usulan dari Pak Dokter dari Badung, lebih bagus kita memang lebih banyak ke sosialisasinya dulu, sosialisasi kampanye-kampanye, dan yang lebih efektif juga pengawasan harus kita lakukan secara
lintas sektoral ya mungkin yang lebih ini. Jadi kami di lingkungan hidup selama ini yang sudah kami lakukan adalah pengawasan di pengumpul limbah B3 yang berizin, Ibu. Jadi kami sudah melakukan pembinaan dan pengawasan, dan jadi untuk limbah-limbah yang termasuk berbahaya ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, terutama Pasyankes. Kalau yang kami di provinsi selama ini yang lebih kami tekankan adalah di pengelolaan limbah medisnya, Ibu. Jadi ke Pasyankes kami rutin mengadakan pembinaan dan juga pengawasan untuk mereka membawa limbah-limbahnya itu ke yang pengumpul dan pengolah limbah yang berizin. Nah, sedangkan untuk merkuri karena selama ini belum bisa diolah, ini yang menjadi PR besar dari kami. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah untuk alat-alat alkes yang bermerkuri, perintahnya untuk tahun ini kita sudah nol, tidak lagi menggunakan, tapi dikumpulkan dulu di TPS Pasyankes masing-masing. Untuk mungkin tahun depan rencananya akan diadakan penarikan, Ibu, dan kami di provinsi akan dibuatkan sebuah depo untuk pengumpulan alkes bermerkurinya, karena selama ini merkuri kan belum bisa diolah di Indonesia. Nah itu jadi kita akan kumpulkan di provinsi. Cuman itu, Bu. Jadi tahun ini targetnya hanya untuk alkes. Kami, Bu, alkes itu yang bermerkuri itu sudah nol dilaksanakan di Pasyankes. Mungkin di awal tahun depan itu kami sudah mulai perencanaan untuk proses mekanisme penarikannya. Itu kami juga masih menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu, Ibu. Jadi di masing-masing provinsi akan dibuatkan depo-depo untuk alkes bermerkuri. Nah, sementara untuk mungkin yang seperti Ibu sampaikan tadi, kosmetik bermerkuri, nah mungkin itu belum ada ini kami, Bu, mungkin ke depan bisa kita buatkan mungkin rencana aksinya. Mungkin ke depan kami juga akan mengundang Ibu untuk ikut mungkin duduk di satu tim, Ibu, kita nanti bagaimana kita merencanakan rencana aksi dalam penyusunan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri ini. Mungkin demikian, Ibu, sementara. Terima kasih. Nggih, matur suksma Bu Made Sri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. Mohon tanggapannya Ibu Kepala Balai, kami silahkan, Ibu. Ya. Baik, Bu Desa, terima kasih. Ya, Om Swastiastu, Bu Made Sri, matur susmo untuk informasinya. Jadi sangat bagus sekali. Ini terkait rencana aksi ke depan. Mungkin Ibu sudah membaca betul ya Perpres 21 ini tentang rencana aksi nasional dan juga ada rencana aksi daerah. Nah, singkat kata, kami mohon kalau ada tim yang akan dibentuk atau disusun Ibu Made, kami Balai POM dilibatkan. Nah, ya, jadi itu. Kemudian ini terkait dengan kosmetik, kami sudah beberapa kali memang menemukan kosmetik bermerkuri yang ilegal ini, ternyata mengandung bahan berbahaya. Nah, itu pemusnahan yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan vendor, Bu. Vendor dari Jawa. Jadi vendor ini tentu sudah memiliki sertifikat sebagai apa ya dia ya, pemusnah bahan berbahaya lah, atau penanganan limbah bahan berbahaya lah intinya gitu. Jadi kami alokasikan biaya untuk itu, untuk pemusnahan terutama reagen-reagensia yang bahan-bahan kimia berbahaya itu pemusnahannya dengan bekerja sama dengan vendor dari Jawa. Apakah dari Jawa Timur saya lupa itu ya. Yang jelas vendor yang sudah memiliki sertifikat sebagai pengelola bahan berbahaya atau limbah berbahaya lah, apalah namanya, tetapi vendor ini sudah berizin. Cuma pemusnahannya bagaimana di vendor ini kami yang belum tahu. Nah, itu yang kami lakukan karena kami laboratorium sudah terakreditasi, harus jelas juga penanganan limbahnya, tidak boleh main-main.
Nah, tentu ini kami mencari vendor yang sudah secara secara perizinan sudah lengkap. Ya, apalagi nanti kalau memang di tiap provinsi ada tempo, ada depo untuk produk-produk yang mengandung merkuri, nah itu kami nanti mungkin bisa mohon bantuan untuk bisa menjadi bagian daripada depo itu gitu Ibu Made ya, mudah-mudahan bisa. Nah nanti kalau kita sudah bersinergi kita bisa diskusikan lebih lanjut. Karena memang kami juga kesulitan untuk pemusnahan produk-produk yang mengandung merkuri seperti kosmetik ini, jangan sampai merusak lingkungan. Nah itu kami juga antisipasi. Demikian mungkin tanggapan dari kami, Bu Desa dan Ibu Madisri, kita akan bekerja sama untuk waktu yang akan datang dalam rangka kita bagaimana kita membuat rencana aksi daerah untuk pengurangan maupun penghapusan merkuri. Terus semua Ibu Kepala Balai dengan tanggapan yang terkait dengan masukan-masukan dan rencana-rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi Bu untuk di timnya itu sehingga pengelolaan atau pengurangan program rencana aksi nasional ini bisa berjalan baik di Provinsi Bali. Ibu karena keterbatasan waktu juga, karena 10:30 kita lanjut dengan submeeting dengan Badan POM. Mungkin sebelum diakhiri kegiatan ini, barangkali Ibu Angga nanti mohon bisa ditayangkan kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Saya bacakan Bapak Ibu nggih. Jadi tadi terkait diskusi pertanyaan tadi sudah dijelaskan bahwa ciri-ciri kosmetik mengandung merkuri sudah dijelaskan. Lanjut Ibu. Program-program terutama Bu Angga, lanjut aja Bu Angga. Halo Bu Angga, ya. Jadi untuk masukan-masukan terkait program rencana aksi nasional atau rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri pada sediaan kosmetik tadi sudah disampaikan untuk masukan dari Bapak Dr. Adhika bahwa kita lebih fokus untuk membahas ini dan tadi sudah dapat masukan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa nanti ke depannya akan dibuat tim dari lintas sektor untuk pengawasan dan pembinaan terkait program rencana aksi daerah penghapusan dan pengurangan penghapusan dan pengurangan kosmetika bermerkuri dan juga dengan produk yang lainnya. Kemudian untuk Pak Himawan tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk per Badan POM yang terbaru, tergres nomor 15 tahun 2020 memang belum tayang di INSW, tetapi intinya kegiatan pengawasan kosmetik masih post border, hanya teknisnya saja kalau dulu masih sistemnya manual untuk izinnya saat ini sudah menggunakan OSS NIB, tetapi untuk pengawasan tetap menggunakan post border. Nanti lebih lanjut akan ada advokasi koordinasi lebih lanjut antara Badan POM, Balai Besar POM Denpasar dengan pihak Bea Cukai. Lanjut untuk di Disperindak sendiri belum ada langkah-langkah khusus untuk pengawasan merkuri. Tetapi nanti ke depannya mudah-mudahan bisa dibentuk tim sehingga dari lintas sektor terkait bisa kita bersinergi untuk melakukan penghapusan dan pengurangan produk yang mengandung merkuri. Tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sang Ayu di Disperindak, kemudian untuk Bu Santi Bea Cukai. Nanti kita akan diskusi bersama Bapak Ibu Santi Balai POM Denpasar dengan Bea Cukai, baik Bea Cukai Denpasar karena pengiriman pos tentunya masuk di Bea Cukai Denpasar, kemudian kalau lewat udara Bea Cukai Ngurah Rai nanti kita bagaimana mengimplementasikan per Badan POM nomor 15 tahun 2020.
Kemudian untuk Pak Kadis Koperasi dan UMKM Perdagangan Kabupaten Badung, tadi menyarankan untuk mensosialisasikan, lebih banyak mensosialisasikan atau mengkampanyekan ke masyarakat, khususnya ibu-ibu terkait penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri, sehingga masyarakat menjadi cerdas dalam memilih kosmetik. Bu Dewayu tadi sudah disampaikan terkait langkah-langkah atau laporan, bagaimana pelaporan kalau ditemukan kosmetik yang mengandung merkuri, silahkan untuk melaporkan ke Balai Besar POM di Denpasar melalui ULPK atau media sosial yang lain. Kami punya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga WA khusus untuk pelayanan pengaduan. Kemudian dari Perkosmi Bali, terima kasih sudah disampaikan, kami sudah melakukan pengawasan di marketplace dan mohon kerjasamanya juga untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus selalu mengedukasi masyarakat untuk membeli produk yang ternotifikasi dengan melihat nomornya bisa melalui mobile BPOM atau cek produk BPOM. Silahkan di situ bisa dicek apakah produk itu sudah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM atau belum. Lanjut. Ada lagi Bu Angga? Bu Sri tadi sudah kami sampaikan terkait rencana aksi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini, karena meeting untuk rencana aksi dan program strategi pengurangan merkuri dalam sediaan kosmetik sudah mulai di pusat. Selanjutnya mohon Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk live, kemudian lanjut ke meeting yang dengan pusat, dengan meeting yang sudah ditayangkan di chat, silahkan dibaca Bapak Ibu, dilanjutkan dengan meeting dengan pusat. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan, Ibu Kepala Balai. Silahkan mohon arahan untuk menutup kegiatan ini, lanjut untuk ke pusat Ibu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Desa untuk kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mengaturkan terima kasih atas kerjasama, atas masukannya, atas kontribusinya untuk pertemuan lintas sektor terkait dengan Perpres nomor 20 tahun 2019. Ya mari kita bersama-sama menyatukan langkah untuk rencana aksi daerah pengurangan dan pemusnahan merkuri. Demikian, terima kasih. Saya hari dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergabung dengan lintas kementerian di pusat, dengan Badan POM dan pertemuan lintas kementerian secara nasional. Terima kasih. Semua Bu Kepala Balai, terima kasih Bapak Ibu telah hadir untuk diskusi pada pagi hari ini. Mohon selanjutnya live, kemudian lanjut ke meeting yang sudah kami share di chat. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Hidup.